Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu Letterbox dan Letterhop. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Ardayu Fadila, yang kedua Hanadin Amelia, yang ketiga Malia Isnaini, yang ketiga saya sendiri Krisna Wahyudayana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide yang pertama. Letterbox atau kotak surat. Kotak surat ini dibuat untuk menyediakan tempat bercerita bagi orang-orang yang cerita atau mimpinya tidak pernah didengar, selalu dipendam, disepelekan, atau sulit diungkapkan. Kotak surat ini nantinya akan diisi dengan surat-surat yang akan dikirimkan oleh siapapun yang ingin membagikan ceritanya. Tidak ada batasan umur atau gender. Semua orang bisa mengirimkan cerita mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ardayu. Saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah dan alternatif solusi yang kami temukan mengenai produk yang sudah dibahas tadi, yaitu kotak surat atau letterbox dan letterbox. Masalah pertama yang kami temukan adalah seseorang kesulitan menemukan tempat bercerita karena adanya kendala kondisi yaitu pandemi. Lalu solusi yang kami temukan adalah menyiapkan media lain dalam bentuk online yaitu Google Form untuk memudahkan pengiriman surat di masa pandemi. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini orang-orang masih kesulitan untuk keluar rumah, maka dari itu kami memilih solusi alternatif untuk membuat kotak surat online agar pengiriman surat bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar rumah. Kotak surat online ini akan dibuat menggunakan media Google Form. Selanjutnya, masalah yang kedua, kemana cerita-cerita ini akan disalurkan agar bisa didengar dan dilihat banyak orang. Kita memiliki solusi, disalurkan melalui media sosial Instagram dengan cara membuat akun khusus yang akan digunakan untuk memposting atau membagikan cerita-cerita yang sudah dikirimkan. Karena kita pengen cerita-cerita mereka ini didengar dan dilihat oleh banyak orang, jadi kita memilih aplikasi Instagram sebagai alat untuk menyalurkan cerita-cerita yang mereka tulis agar bisa dilihat dan didengar oleh banyak orang. Caranya itu, kami akan membuat sebuah akun yang isinya untuk memposting surat-surat yang sudah dikirimkan. Selanjutnya. Lalu masalah yang ketiga, bagaimana jika identitas si pengirim ini ingin dirahasiakan? Apabila ada pengirim surat yang namanya tidak ingin diketahui, kita memiliki solusi. Pengirim boleh mengirimkan suratnya dalam bentuk anonim atau tanpa nama untuk menjaga kenyamanan si pengirim terhadap cerita yang ia kirimkan. Untuk masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanadin. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan masalah keempat, yaitu jenis surat apa aja sih yang bisa dikirimkan. Nah, solusi yang kami dapatkan itu, kami membebaskan pengirim untuk mengirim jenis surat apapun, agar mereka tidak merasa dibatasi ketika bercerita bahwa tentang keluhan yang sedang dialami, masalah yang selama ini mereka simpan sendiri, bisa puisi, surat cinta, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mempunyai dua bentuk kotak surat. Nah, yang pertama itu bentuk Google Form. Nah, Google Form ini kami gunakan jika kondisi pandemi masih belum pulih. Jadi, kami melalui online letterbox ini. Di dalam Google Formulir ini, kami menyediakan ruang untuk seseorang yang ingin menyuarakan isi hatinya atau sedang dalam masalah ingin teman curhat bisa melalui forum ini. Di mana nanti dalam kotak surat online ini, para pengirim surat bisa menggunakan nama samaran jika identitasnya tidak ingin diketahui. Lalu kami akan membalas pesan-pesan mereka melalui dua opsi nih. Yang pertama, balasan melalui email. Yang kedua, dari postingan sosial media Instagram yang telah kami sediakan. Nah, bentuk sederhana dari Google Formulir ini akan kami gunakan nantinya dan akan kami ubah lagi nih bentuknya agar lebih rapi lagi dan lebih menarik. Nah, lalu bentuk yang kedua itu kita kotak surat yang offline. Jadi kotak surat ini kita gunakan jika kondisi pandemi ini telah selesai. Nah,
Jadi letterbox ini akan kita terjunkan langsung di lapangan. Kita angkat tempatkan di tempat-tempat yang telah kami tentukan nih sebelumnya. Lalu kami juga melalui event-event atau kegiatan-kegiatan di mana nantinya kami juga terjun langsung ke lapangan untuk memberitahu ke orang-orang bahwa kami menyediakan ruang untuk curhat dalam bentuk kotak surat. Nah, lalu akan teman saya jelaskan melalui Isna ini. Baik, terima kasih Hanadin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk kami yang bernama Letri Hope, yang dimana untuk setiap cerita yang dikirimkan melalui kotak surat online, kami memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk gelas motivasi yang bertujuan untuk memberikan mereka semangat atas masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, lalu kami menemukan pendapat dari beberapa ahli mengenai apa pengertian dari motivasi tersebut. Yang pertama, menurut G.R. Terry, pengertian motivasi adalah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. Yang kedua, menurut Samsudin, pengertian motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok agar mereka dapat melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu, kenapa sih kami pilih gelas motivasi tersebut? Kami pilih karena gelas dapat memotivasi agar lebih bersemangat. Kami mempunyai kesempatan untuk memilih apa yang diinginkan. Lalu bisa direnungkan dulu, lalu ditumpahkan pada gelas tersebut. Dan gelas itu akan menampungnya. Sama halnya dengan diri sendiri. Apapun hal atau informasi dari luar bisa kita tampung dalam diri kita. Setelah ini saya akan kembalikan ke moderator Krisna. Baik, terima kasih Malia. Jadi, kesimpulan dari hasil brainstorming kelompok kami adalah sebuah produk kotak surat online yang tujuannya untuk memberikan sebuah tempat bagi orang-orang yang ceritanya tidak terdengar. Dan cerita yang dikirimkan akan kami salurkan melalui media sosial Instagram agar cerita mereka bisa dilihat dan didengarkan oleh banyak orang. Lalu, kami juga akan mengirimkan sebuah kata-kata motivasi melalui Lettery Hope untuk mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berani untuk bercerita. Sekian dari kelompok kami. Bagi yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.